Orang tua pinjam sama anaknya, tentunya ada kebutuhan ya. Sedangkan uang ini uang yang ditabung oleh anak untuk kebutuhan masa depan. Nah, orang tua pinjam untuk kebutuhan juga kan, tentunya dia ada hal yang mesti dibeli atau kebutuhan hidup sehari-hari. Bolehkah meminjamkan uang itu kepada orang tua atau kita berikan saja secara ikhlas? Jangan dipinjamkan. Untuk orang tua jangan hitung-hitungan jamaah sekalian. Jangankan uang, jiwa kita korbankan untuk orang tua. Harta jiwa apapun yang kita miliki, meskipun taruhannya kita mati, andai kata seperti itu. Kita mati gara-gara kita menolong orang tua, nggak masalah. Orang tua itu banyak jasanya kepada kita, kebaikannya luar biasa. Jangan hitung-hitungan kita kepada orang tua. Ini tabungan Pak Ustadz, kasih selama memang mereka butuh. Apalagi buat kebutuhan hidup sehari-hari, buat makan, buat minum, dan lain-lain. Kecuali kalau mereka gunakan uang anaknya untuk hal maksiat. Itu beda. Ya, kita bukan bakhil, bukan pelit. Tapi kita tahu bakal digunakan untuk dosa. Tapi kalau memang kita tahu ini kebutuhan sehari-hari, dia punya kebutuhan yang belum terpenuhi, dia pinjam kepada anak, alangkah besar ini musibah yang terjadi. Orang tua pinjam sama anak, padahal anak tuh mampu. Anak itu kan menabung, berarti dia sudah terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada kelebihan ditabung, kan begitu? Kelebihan ditabung. Nah, ketika orang tua membutuhkan sesuatu, pinjam, nggak boleh, nggak ada kamus pinjam. Anak gak boleh meminjamkan orang tua kalau jelas-jelas orang tua untuk hal yang positif. Bukan pinjam, kasih. Nanti dikembalikan ya, jangan. Ini ridho Allah ini. Ridho Allah fi ridhol walid. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah ada murkanya orang tua. Rugi kita dunia akhirat. Kalau kita pinjamkan dan ditagih, mana nih. Dijelek-jelekin lagi. Kalau tahu begini gak dipinjemin. Ya Allah, ini anak durhaka ini. Durhaka anak kepada orang tua kalau mereka meminjamkan dan ditagih-tagih terus kepada orang tua. Jangan. Kenapa? Orang tua bukan orang lain. Orang yang nomor satu mesti kita bantu. Ketika kita memang ada kelebihan. Ya, dan ini kan kelebihan. Tabungan kan kelebihan. Wajib dibantu, dan Allah perintahkan kita untuk memberikan infak dan sedekah kepada mereka. Jangan hitung-hitungan, kenapa? Karena jasa mereka, kebaikan mereka, keutamaan mereka tidak bisa dihitung. Apalah artinya uang yang kita berikan, berapa? 1 juta, 2 juta, 5 juta, kita pinjamkan orang tua. Orang tua berbuat kebaik kepada kita tidak ada harganya. Bukan 1 triliun, 1000 triliun, lebih dari itu. Yang telah mereka berikan kepada kita. Apa artinya 1 juta yang kita berikan? Dan Allah perintahkan kepada kita, yas'alunaka madza yunfiqun wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mesti mereka infakkan. Katakanlah, infak itu kata Allah, skala prioritasnya ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, yang pertama kali orang tua. Yang kedua, kerabat terdekat. Yang ketiga, anak yatim yang miskin. Yang keempat, orang miskin secara umum. Yang kelima, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Itu Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 215.